adik-adik di rumah. Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik semua kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini adalah hidup di dalam kuasa Allah. Sekarang waktunya kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Kami Puji Dengan Riang. Musik. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah memberikan hari yang baru, memberikan kehidupan yang baru kepada kami anak-anak sekolah minggu. Di sini kami Tuhan sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami, anak-anak sekolah minggu dapat mengerti, memahami, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Pujilah Nama Tuhan. Musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan tambur. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan tambur. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Pam para pam 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 pam, 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 pam 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 pam, pam 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 pam. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang waktunya kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-9. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Kita sama-sama berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Semua adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Mampirlah Dengar Doaku. Musik. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Adik-adik semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Maret, yaitu dari Mazmur 50 ayat 15. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Semua adik-adik kakak undang bangkit berdiri lagi, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Lagu kita adalah Holland Dak Danak. Musik. Holland Dak Danak, namet letau, alaina boyau tu Jesus lah. Holland di bana oloati, ai masalah tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jatuh nawor, somar gongo daganako, di gongo luku pakai mai, kawasan ako di goani. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik semua kakak undang bangkit berdiri. Sebentar lagi adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu persiapkan hatinya, juga persiapkan Alkitabnya. Lagu kita adalah Pekerja Kristus. Musik.
sembarang pekerja. Shalala, luar biasa. Shalala, dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Semoga sehat dan sukacita selalu ya di hari Minggu yang berbahagia ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang Abang Pendeta akan membacakan firman Tuhan sebagai nas khotbah sekolah minggu. Tolong semuanya adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13. Ayo, semua sudah dapat? Baik. Abang Pendeta akan membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya, karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ayo, siapa yang pernah menonton permainan sulap? Ada yang tahu kan? Prok, 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 mau jadi apa? Jadi bola. Jadi deh bolanya. Nah, adik-adik, kira-kira apa kesan kalian setelah menonton permainan sulap? Hebat. Keren. Ya. Ada lagi? Takjub. Senang. Banyak lagi kesannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, di dalam nas khotbah hari ini disebutkan seorang yang bernama Simon. Tetapi Simon yang ini adalah seorang ahli tukang sihir. Adik-adik pernah ketemu enggak sama tukang sihir? Belum ya? Sama dong. Abang Pendeta juga belum pernah ketemu. Ternyata si tukang sihir ini sudah terkenal di kotanya, di Samaria, dan masyarakat di sana juga sudah takjub melihat si Simon. Si Simon tukang sihir ini menjadi sombong, merasa orang penting di sana. Saking terkenalnya, banyak orang yang menjadi fansnya. Banyak orang yang mengikutinya. Para fansnya ini mengira bahwa si tukang sihir itu menggunakan kuasa Allah. Mulai dari anak-anak sampai orang tua, banyak yang menjadi pengikutnya si Simon tukang sihir itu. Kira-kira mengapa ya mereka mau mengikuti si Simon? Ada yang tahu? Ya benar, karena mereka takjub akan perbuatan sihirnya. Mereka terpana akan kekuatan sihirnya. Adik-adik,
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di tempat itu ada juga seorang yang bernama Filipus. Dia ini adalah seorang yang percaya kepada Kristus dan menjadi murid Kristus. Dia memberitakan Injil serta mengajarkan tentang nama Tuhan Yesus di sana. Akibatnya, banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya lagi kepada si tukang sihir itu. Nah, adik-adik, bukan hanya orang banyak yang dulunya pengikut tukang sihir itu yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Si Simon, tukang sihir itu juga bertobat dan percaya kepada Injil Kristus serta bersedia untuk dibaptis. Nah, ternyata tidak ada yang lebih hebat dari firman Tuhan. Tidak ada yang lebih berkuasa dari Yesus Kristus. Tukang sihir itu tetap kalah sama Tuhan Yesus. Dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, sekolah minggu, kalau ada yang bilang sama kalian, ada yang lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa dari Tuhan Yesus, jangan percaya. Ingat, jangan percaya. Tidak ada yang lebih hebat dan lebih berkuasa dari Yesus Kristus. Dia adalah Raja dari segala raja. Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan. Dialah juru selamat kita. Makanya adik-adik, jangan mudah tergoda. Jangan mudah terpana, takjub kalau ada orang yang membuat hal-hal yang super, hal-hal yang hebat. Ingat, Tuhan Yesus mampu melebihi itu. Hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang mampu menebus dosa-dosa kita. Coba sebutkan perbuatan Tuhan Yesus yang menakjubkan. Adik-adik sekolah minggu apa coba? Ya, diberi kesehatan dan umur yang panjang. Menciptakan dan memelihara alam semesta. Coba adik-adik bayangkan, kalau alam semesta ini tidak beraturan, pasti hancur. Ya, memberikan napas kehidupan. Ada lagi? Coba kalau di Alkitab, ada enggak perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib? Ada. Apa itu? Ya, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati. Wah, banyak lagi ya. Makanya itu adik-adik, kita harus mengerti dan meyakini bahwa kuasa Tuhan Yesus itu jauh melebihi kekuatan si tukang sihir atau kekuatan-kekuatan di dunia ini. Kalau begitu adik-adik sekolah minggu, mulai sekarang harus berjanji untuk tetap setia mengikut Yesus. Berjanji ya. Ayo kita sama-sama ucapkan. Aku berjanji untuk tak percaya dan setia mengikut Yesus. Amang hitungnya sampai 3 baru kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Aku berjanji untuk tetap percaya dan setia mengikut Yesus. Nah, kalau adik-adik sakit, kalau orang tuanya sakit, opungnya sakit, kakaknya sakit, tulangnya sakit, atau siapapun itu, jangan pergi ke tukang sihir. Berdoa kepada Yesus memohon kesembuhan. Dan jangan lupa juga pergi ke dokter untuk berobat. Kalau ingin adik-adik menerima berkat, minta dari Tuhan. Jangan pergi ke tukang sihir. Kalau adik-adik sekolah minggu ingin pintar dan cerdas, jangan pergi ke tukang sihir. Berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Dan jangan lupa juga rajin belajar. Karena Tuhan Yesus lebih hebat dan lebih berkuasa dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu
yang boleh kami dengarkan di ibadah sekolah minggu hari ini. Ajar kami Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu, untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi segala kuasa yang ada di dunia ini. Ajar kami selalu bersandar kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyi dan semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dison Adong Huboan Tuhan. Musik. Dison Adong Huboan Tuhan, arbue igoluku nasota dokian, sadiyama argana Tuhan, molosai dirajuma sude dengan besar, jaloma Tuhan, sailas maroha. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Adik-adik, nanti aktivitas boleh adik-adik lihat sesudah ibadah kita ini selesai. Dan jangan lupa setiap aktivitas dikirimkan paling lambat yaitu hari Rabu. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lau manangi hon hatani Tuhan.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.